Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa hamlati syariati wa sallimi tasliman katsira. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini pekan keempat di bulan Juni kita hadir bersama-sama tanggal 18 ya, bulan Dzulqa'dah 1442. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan silaturahim kita silaturahim yang membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, apa saja, apa yang berasal dari virus atau yang berasal dari kuman. Kurang majuan atau kurang turun ya. Semoga Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kajian kita insyaallah akan ngaji gaya tradisional. Kalau seumuran saya yang baru dari kampung, mungkin dulu di kampung ngajinya kayak begini. Saya ingin melestarikan model-model begini, mudah-mudahan ini jadi keberkahan. Dan kita akan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini kitab populer para santri di berbagai pondok pesantren. Biasanya kitab ini kitab wajib ya, wajib untuk dibaca, untuk digali. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam itu disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup antara tahun 773 Hijrah dan wafat beliau tahun 852 Hijriah. Kurang lebih 79 tahun. Yang menarik, Bapak-bapak, beliau ketika masih bayi ditinggal wafat oleh ibunya. Ketika umur 4 tahun ditinggal wafat oleh bapaknya. Kemudian diasuh oleh saudaranya, kakaknya. Umur 5 tahun diajak ke Mekah untuk belajar menghafal Al-Quran. Umur 5 tahun. Sampai dengan 9 tahun beliau hafal Al-Quran 30 juz. Ya, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Posisi yatim piatu tidak menjadikan beliau manja, beliau bergantung kepada kakaknya, tetapi beliau bekerja keras untuk mendalami ilmu-ilmu al-Islam. Dari awal yang beliau geluti adalah ilmu-ilmu tentang sejarah. Sejarah Muslim, sejarah Bukhari, sejarah-sejarah Islam. Sehingga beliau hafal betul tentang sejarah-sejarah.
Kemudian beliau pernah ditawari menjadi hakim. Yang beliau berkali-kali ditawari, beliau tidak mau. Ya, beliau ditawari hakim, beliau berkali-kali tidak mau. Tapi akhirnya beliau menerima tawaran menjadi hakim. Ya, menjadi hakim. Kemudian pada periode berikutnya mau dipilih lagi, beliau nggak mau lagi. Tapi masyarakat menghendaki beliau untuk menjadi hakim, lalu beliau mau lagi. Tapi di penghujung umurnya, ketika beliau umur sekitar 79 hendak wafat itu, beliau sama sekali tidak mau istirahat saja hingga wafatnya di umur 79. Maka beliau terkenal selain Al-Hafidh, beliau hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis Bukhari Muslim, hafal kitab-kitab sunan. Beliau juga seorang hakim. Dan ketika wafatnya di zaman itu, bisa jadi kalau sampai sekarang tidak ada yang seramai saat itu yang bertakziah. Ketika beliau wafat itu seperti wafatnya bukan hanya seorang raja, tapi seluruh kota itu padat karena mendengar beliau wafat. Karena terkenal beliau adalah hakim yang sangat adil, ya, hakim yang sangat adil. Beliau tahu betul bahwa hakim itu ada 3 macam. Dalam sebuah hadis disebutkan 2 macam masuk neraka, 1 macam masuk surga. Yang 2 macam adalah hakim yang tidak punya ilmu lalu memutuskan hukum, ya karena tidak punya ilmu, ya nggak pakai ilmu. Hakim itu masuk neraka. Hakim itu punya ilmu. Yang kedua, hakim punya ilmu, tetapi ketika menghukumi dia tidak pakai ilmu itu. Dia pakai dasar landasan bisikan-bisikan. Dia juga masuk neraka. Tapi hakim yang satu adalah hakim yang punya ilmu dan dia menghukumi itu dengan ilmunya, dengan keadilannya. Jadi beliau faham betul tentang itu sehingga beliau sangat adil, terkenal sangat adil. Ya, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, sedikit tentang biografi beliau. Ada yang mengatakan beliau itu lahir di Palestina, wafat di Mesir, tetapi yang paling populer adalah beliau lahir, besar, wafat di Mesir. Makanya sering disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Ya, jadi beliau berasal dari Mesir. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kitab Bulughul Maram ini kalau dibaca diterjemah, mungkin nanti bapak-bapak sesekali kalau ke toko buku, toko kitab, nyari kitab Bulughul Maram, di belakang ada di dekat At-Taqwa, pas pertigaan, ya pas pertigaan, saya anak-anak santri saya beliin kitab itu di pertigaan, yang sebelahnya ada masjid. Nah itu ada toko kecil, toko kitab. Yang gede malah nggak ada, yang kecil nih toko kitab itu komplit, ada yang kuningnya, kitab kuningnya, ada terjemahnya. Ya silakan saja, itu tidak sampai menghabiskan 3 mangkok bakso. Ya. Bisa, artinya kita bisa sharing, yang saya baca bukan ngasal tapi ayo bareng-bareng untuk dilihat. Kalau di kitab terjemahan, ya terjemahan siapa saja itu biasanya terbagi 2. Ya terbagi 2, yaitu ya fikih dan perlengkapan. Perlengkapan ya fikih-fikih juga, cuma di dalamnya ada fikih jihad, fikih akhlak gitu. Kalau sebelumnya ada mulai dari toharoh, wudu, ya toharoh, ya wudu termasuk sholat, zakat, itu fikih-fikih yang biasa kita lakukan dalam peribadatan-peribadatan. Tapi di jilid yang keduanya itu fikihnya namanya fikih perlengkapan. Ya pilih fikih perlengkapan untuk melengkapi fikih-fikih itu, ada berkenaan dengan jihad, ada berkenaan dengan
akhlak yang baik, akhlak yang jelek gitu. Nanti kita akan mempelajari di sana, tidak akan mempelajari tapi akan ditampilkan predikat-predikat hadis. Yang di kitab ini tidak dijelaskan. Ada predikatnya mursal. Misalnya ya ada hadis lalu di dalam kurungnya rawahu Ahmad bil irsalihi misalnya. Itu diriwayatkan oleh Ahmad dengan hadis yang mursal. Ada marfu, ada mauquf, ada mudallas dan lain-lain. Sedikit ya sekedar pengetahuan, mengulang lagi mungkin. Mursal itu adalah hadis dari seorang mudawwim. Katakan mudawwim itu adalah riwayat Ahmad gitu, itu berurutan. Misalnya Ahmad dari bapaknya, bapak dari kakeknya, maksudnya juga seumurnya gitu. Dari bapaknya artinya pernah ketemu dengan seumuran dengan bapaknya, dari bapaknya langsung dari kakeknya atau seumuran dengan kakeknya, kakeknya dari tabi'in atau dari tabi'in langsung qala Rasulullah, itu namanya mursal. Ini biasanya hadisnya kalau mengenai hukum tidak dipakai. Ya, kalau mursal karena lompat itu. Lompat dari tabi'in, maksudnya kan dari tabi'in dari sahabat. Kan sahabat kemudian jangan kata Rasul, jangan dari tabi'in langsung kata Rasul. Ini enggak kata sahabat. Misalnya kata Ibnu Umar dulu atau kata Umar atau kata Abu Bakar baru qala Rasulullah gitu. Di kitab Bulughul Maram tidak dijelaskan urut-urutannya. Tapi kalau di kitab Muslim, di kitab Bukhari itu lengkap haddatsana urut. Hadis ini kadang sehalaman itu hadisnya cuma satu baris, tapi yang paling banyak itu diceritakan dari terus. Itu untuk menjaga kesohihannya. Ya, untuk menjaga kesohihannya. Nah, mursal itu lompat dari tabi'in langsung kepada Nabi. Kalau marfu itu hadisnya lurus dari istilah marfu itu hadisnya lurus dari mudawim terus sampai ke Nabi. Ini namanya marfu. Bisa sahih, bisa tidak sahih, karena sahih itu ada kriteria lagi. Kriterianya adalah mudawim itu orang yang meriwayatkan hadis itu harus betul-betul, 1 jujur, 2 nggak pernah berdosa, 3 nggak pernah ngomong jorok sedikit pun gitu. Itu baru disebut dengan sahih. Kalau marfu itu mengabaikan itu. Pokoknya urutan terus sampai Nabi, itu namanya marfu, bisa sahih. Ya, biasanya kalau yang urut terus dan disebut sahih itu yang udah dipastikan adalah yang rawahu Muslim. Itu marfu namanya. Jadi mudawim terus sampai kepada Nabi. Jadi kalau model kayak saya nggak mungkin, kalau dulu ada orang model kayak saya nggak mungkin jadi mudawim yang kemudian hadisnya sahih. Karena apa? Bisa jadi saya pernah buka aurat, atau bisa jadi saya pernah ngerokok, atau bisa jadi saya pernah tertawa terbahak-bahak. Itu akan menjadi permasalahan bagi hadis. Jadi betul-betul dijaga. Jadi tidak usah khawatir dengan hadis sabda Rasul betul atau tidak. Kalau sahih itu udah yang meriwayatkan itu orang-orang alim semua, orang yang betul-betul menjaga. Dan banyak lagi ya berkenaan dengan istilah-istilah hadis yang nanti akan disampaikan. tertulis di hadis ini. Baik, kita mulai dengan Kitabut Thaharah. Ya, kita mulai dengan Kitabut Thaharah. Kitab yang menjelaskan tentang At-Thaharah. At-Thaharah itu menurut lughat adalah an-nadzafah, kebersihan. Menurut syariat wa syar'an adalah izalatul hadas wal khobas, menghilangkan hadas
baik kecil maupun besar, wal khobas, dan menghilangkan kotoran. Itu yang disebut dengan kitabut toharoh. Kita akan mulai dengan babul miyah. Miyahun itu jamak dari ma'un. Ma'un itu air, miyahun itu air-air. Kita wudhu pakai air, kita mandi janabat pakai air, kita memandikan jenazah pakai air. Jadi tidak boleh sembarangan asal air. Kita minum pakai air, kita masak juga pakai air. Nah, air-air yang mana yang boleh untuk bersuci atau boleh untuk mencuci? Ada boleh mencuci tapi tidak boleh untuk bersuci. Ya, karena mencuci tidak selamanya menyuci. Kalau menyuci dari kata dasar suci. Kalau cuci itu kata dasar cuci, jadi bersih. Kalau suci jadi suci. Ya, itu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang air-air ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar al-Rajih. Ya, namanya Abu Hurairah karena beliau menyenangi kucing, jadi Rasul memberi pakai panggilan akrab namanya Abi Hurairah, bapaknya kucing gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla, semoga Allah melimpahkan rahmat oleh Allah alaihi atas Nabi, wasallama, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan atas Nabi. Fil bahri, tentang air laut. Ya, fil bahri, tentang air laut. Rasulullah menjelaskan tentang air laut. Huwa, adalah air laut itu at-tahuru, suci. Air laut itu at-tahuru, pembersih, suci. Apanya? Ma'uhu, airnya suci. Ya, airnya suci. Wal khillu, dan halal maitatahu, bangkainya. Jadi air laut itu, apa yang ada di laut itu airnya suci. Kalau suci bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi janabat, bisa untuk mandiin jenazah. Itu namanya suci. Dan bangkainya, yaitu ikannya, walaupun kita nemunya udah bangkai gitu, itu halal, ya, halal. Permasalahannya di kita adalah Allah memerintahkan halal dan thayyib, halalan thayyiba. Halal kalau dimakan, tapi ternyata ikannya udah membusuk karena udah lama matinya di pinggir pantai. Di pantai udah lama matinya, udah membusuk. Lalu secara hukum halal, tapi ketika mau makan kita kadang mikir, maka ya jangan dimakan karena kriteria berikutnya thayyibnya nggak dapat gitu. Ya. Toyibnya nggak dapat. Jadi ma'uhunya at-tahuru, maitatahunya al-khillu, halal bangkainya dan suci airnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi arsalar riha busyra baina yaday rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa huwa, dia adalah allazi, dia Allah adalah allazi yang arsala, menurunkan ar-riha, angin, busyron, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmati, di antara, untuk kalian, baina yaday itu untuk, bagi, di antara kedua tangan kalian, maksudnya bagi kalian, rahmati sebagai rahmat. Allah turunkan air dari langit sebagai rahmat untuk kalian. Wa anzalna minas sama, dan Allah turunkan dari langit ma'an, air, tohuron, suci. Dan air laut sumbernya itu dari langit. Sumbernya dari langit. Ditampung di sebuah lahan yang cekung, yang kedalamannya
masing-masing di antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, yang karena itu terus-menerus tidak pernah berhenti, dialiri lagi oleh air-air yang datang dari sungai, maka air itu kemudian terus menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai rahmat. Jadi air laut itu suci, bangkainya itu halal. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan dia oleh imam yang 4, wa ibnu Abi Syaibah, ya, wa ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya baginya wa ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Tirmidzi wa rawahu Malik, dan diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Jadi semua sepakat, para imam, para ulama salafus soleh. Kalau kita menyebut imam atau ulama salafus soleh adalah leadingnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambal, itu namanya imam salafus soleh, yang disebutnya dengan para salaf gitu. Salaf ya maksudnya itu ya, kita mengikuti para salaf gitu. Itu semua sepakat bahwa air laut itu suci dan bangkainya itu halal. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'id Al-Khudri adalah Sa'id bin Malik bin Sunan bin Ubaid Al-Ansari. Beliau termasuk sahabat Ansar. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci. Air, hukum dasar air adalah suci. La yunajjisuhu syai'un, selama tidak dinajiskan oleh sesuatu. Jadi air itu suci selama air ini tidak dinajiskan. Air suci yang dinajiskan oleh apa? Oleh bangkai, oleh kotoran, ya, oleh air seni, oleh ya bekas BAB. Nah, itu menjadi najis. Tapi air, aslinya air itu adalah suci. Ya, air itu suci. Jadi kalau yang namanya air itu suci, maka yang menyucikan. Ya, menyucikan. Itu sebabnya, maka nah ini baru ikhtilaf. Rasulullah SAW ketika wudhu itu cuma air dengan 1 gelas. Rasulullah itu wudhu dengan air segelas. Air segelas dikucurin gitu. Kenapa? Airnya suci, memang airnya suci gitu. Ini yang kemudian ikhtilaf. Bagi sebagian kita ada nanti istilah kullataini, 2 kullah. 2 kullah itu air yang suci, menyucikan. Kalau kurang dari 2 kullah nanti ada pendapat namanya air mustakmal. Air yang menjadi air yang mudah dipakai. Tapi air yang mudah dipakai itu sesungguhnya tidak menjadi najis kalau airnya tidak kena najis. Permasalahannya Bapak-bapak, ini supaya kita lebih luas. Ini air seember. Stop dulu. 2 kullah itu adalah air yang volumenya secara standar 60 kali 60 kali 60 cm. Itu air 2 kullah. Air 2 kullah itu air yang masuk ke dalam bak, yang baknya itu ukurannya tinggi 60, lebar 60, apalagi panjang 60. Berarti 60 kali 60 kali 60, atau bukan 60 kali 60 tapi volumenya segitu gitu. Itu namanya air 2 kullah. Kalau air 2 kullah, ya, kalau air 2 kullah itu kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah itu
walaupun tangan ini kena najis, tadi kecepretan air seni, lalu nyelup ke bak yang 2 kula tadi, celup, itu airnya tidak menjadi najis selama warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Gitu. Itu yang 2 kula. Tapi kalau airnya cuma 1 ember kan kurang dari 2 kula. Atau airnya seukuran bak perumahan kita dulu tipe 21 yang baknya yang dari developer, itu kan kecil banget. Gak mungkin 2 kula. Lalu dipastikan kalau air 2 kula itu kok mau wudhu tangannya masuk, celup gitu tangannya masuk. Itu hati-hati, karena kalau tangannya ada najisnya, maka airnya jadi najis. Walaupun gak berubah warnanya, walaupun gak berubah rasanya dan baunya. Itu. Nah, untuk amannya kemudian, bapak kita, orang tua kita dulu di kampung pakainya padasan. Apa padasan tuh? Ya gentong, kemudian pakai, iya, pakai yang kayak orang belum disunat. Kemudian ngucurin kan? Kenapa? Supaya tangan ini enggak. Iya. Tapi kalau gentong itu kecil lalu terbuka, ada kotoran burung misalnya, ya masalah lagi. Makanya pastikan tertutup gitu. Pastikan tertutup. Atau mungkin kita untuk hati-hatinya mau wudhu di kamar mandi, embernya dibolongin, itu untuk lebih amannya. Tapi kalau pasti orang saya nggak najis kok, celup begitu, itu asli hukumnya tidak jadi masalah, ya tidak jadi masalah untuk berwudu atau untuk mandi janabat. Permasalahannya memang kalau di kita di Bekasi, ya namanya air berlimpah, ya namanya air berlimpah. Kita kan kalau hukum bicaranya bicara umum. Bukan hanya di Bekasi, kan ada satu tempat yang sangat tidak ada air, yang air itu sangat terbatas gitu. Gitu ya. Jadi innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Tidak jadi najis. Air itu suci selama air itu tidak dimasuki najis. Akhrajahu as-salasah wa sahhahu Ahmad. Diriwayatkan, dikeluarkan hadis ini oleh Imam 3, wa sahhahu Ahmad, dan Ahmad menganggap hadis ini sahih. Wa an Abi Umamah, dan dari Abi Umamah Al-Bahili, dari bangsa Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Ini lebih lengkap lagi. Rasulullah bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu, tidak najis dia, syai'un, sesuatu, illa, kecuali, ma ghalaba ala rihihi, kecuali ma apa-apa, ghalaba yang mengubah, ala rihihi atas baunya, au ta'mihi rasanya, au launihi atau warnanya. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya air enggak najis kecuali air itu kemudian berubah warnanya. Yang tadi walaupun 2 kola, walaupun air yang dikali ngalir itu enggak najis, Pak. Tapi lagi ngalir kok berubah warnanya jadi hijau. Karena di depan sana, di atas sana ada sapi atau ada kerbau lagi dimandiin, lalu jadi hijau, ya jangan wudhu di situ, itu najis. Itu kalau misalnya air di sawah, ya, yang pernah punya sawah di kampung kan suka ada kalen, ya kan? Kalen itu air, kali kecil airnya ngucur gitu, silakan aja ambil wudhu di situ, airnya ngalir itu, itu tidak jadi masalah, ya, kecuali tadi berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan Abu Hatim mengatakan hadis ini dhaif. Walil Baihaqi,
dan bagi Baihaqi ada redaksi al-ma'u tahurun, adalah air itu tahurun, pembersih, illa in taghayyara, kecuali jika berubah rihuhu, warnanya, baunya, au ta'muhu, rasanya, au launuhu, warnanya, binajasatin, dengan sebab najis, tahdutsu fihi, yang masuk di dalamnya. Ya, yang masuk di dalamnya. Bagaimana kalau warna itu adalah warna pewarna makanan? Pewarna makanan, kalau pewarna makanan airnya tidak najis tapi tidak menyucikan. Karena tidak najis ya boleh dipakai untuk bikin adonan. Kalau misalnya air dikasih pewarna makanan, warna makanannya misalnya pakai pandan, daun pandan jadi warna hijau gitu. Istri kita mau bikin makanan itu enggak najis, cuma tidak bisa dipakai untuk wudhu, karena wudhu itu harus air suci dan menyucikan. Air kelapa atau ada rasanya manis, ya nggak boleh. Ya, air misalnya air ada merek tertentu yang rasanya ngejreng, ya nggak boleh. Tapi kalau air ini kan nggak ada proses apa-apa kecuali disterilkan saja, maka ini boleh dipakai. Ya, air ini dipakai, air mineral, ya, air yang udah di ini, ya, atau air suling yang dari laut dibersihkan menggunakan alat tertentu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini. Nah ini, ketika adalah al-ma'u air qullataini, 2 kolah, lam yahmilil khabasa, itu tidak mengandung kotoran. Wa fi lafzin lam yanjus, tidak bisa dinajiskan. Akhrajaul arba'ah, dikeluarkan dia oleh Imam 4, wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Ya, tadi yang saya sebutkan air 2 kolah, ya, air 2 kullah. 2 kullah itu bukan tadi ya, orang menyebut 2 kolam, kolamnya kita nanti dikiranya kolam bak, baknya 2 jadi 1, bukan. Kullah itu ukuran volume, itu namanya kullah, kullatain gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. La yaghtasil, jangan mandi janabat. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'i, di air, ad-da'im, yang diam. Wa huwa, dan mandinya itu adalah junubun, dan dia yang mandi itu junubun, punya junub. Jadi tidak mandi junub di air yang diam. Akhrajahu Muslim walil Bukhari, dan bagi Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Jangan kencing salah seorang di antara kalian fil ma'id da'im, di air yang diam. Alladzi la yajri, yang tidak ngalir. Summa yaktasilu fihi, kemudian mandi di dalamnya. Wali Muslimin minhu, mandi darinya. Wali Abi Dawud wala yaktasil fihi minal janabat, dan jangan mandi di dalam air diam yang dikencingin tadi untuk mandi janabat. Jadi maksudnya jangan mandi janabat di air yang diam. Air yang diam dikhawatirkan, air yang diam itu tadi ada orang iseng pipis di situ. Karena ada orang pipis di situ, airnya kan jadi najis. Maka jangan mandi di air yang begitu. Kalau air diam di bak kita kan cukup. Kita punya bak gede di rumah, airnya diam, kita mandi, ya bagus. Yang tidak boleh adalah mandi janabat di air yang diam. Khawatir air itu baru saja dimasukin barang yang najis berupa air seni maupun yang lain. Dan kita catatannya adalah hindari buang air kecil, al-baul, layabulanna, jangan kencing di air yang diem. Jangan kencing di air yang diem. Khawatir bapak-bapak,
kita nggak mikirin diri kita, di jalan, di sawah, di tanah lapang misalnya, lagi nyetir gitu, berhenti, ada air diem, khawatir, kita harus mikirin air di situ itu mau diminum oleh binatang, mau diminum oleh makhluk lain yang membutuhkan, kita kencingin, insya Allah nggak mau Pak. Rumput walaupun masih hijau, saya pernah praktekin, itu kemudian kita kencingin, itu kerbau nggak mau. Ya kerbau nggak mau. Ya, itu hebatnya hewan Pak. Sama dengan laler aja di ikan asin nggak mau dikerubungin laler kalau ada boraknya, kalau ada pengawetnya, ada ini dia nggak mau karena itulah hewan penciumannya jauh lebih tajam. Kalau manusia punya kekurangan di situ, sehingga kadang kita nggak peduli gitu. Makanya dilarang kita buang air kecil di air yang diem. Karena air itu dikhawatirkan akan dipakai oleh makhluk lain untuk minum. Atau bisa jadi ada orang butuh wudhu, mau wudhu, yang punya pendapat nggak apa-apalah wudhu di sini. Tahu-tahu airnya, apalagi kalau kemudian kita main-main, pipisnya di botol air mineral, kemudian ditutup. Naudzubillah min dzalik. Wah itu nggak berakhlak kitanya ya. Jangan seperti itu. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian gara-gara ulah kita, maka makhluk lain tidak mendapatkan jatah untuk menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya, Pak? Monggo, Pak. Iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-bapak, mandi janabat standarnya ya nyemplung kemudian semua anggota tubuh kita basah. Itu standarnya. Tetapi kalau mau mengikuti sunnah Rasul, itu awali mandi janabat itu dengan membersihkan kotoran-kotoran. Kemudian yang kedua wudu. Ya, wudu. Ya wudu. Cuma begitu wudu ada yang menyebut termasuk kaki, ada yang menyebut tidak termasuk kaki. Karena Aisyah menjelaskan tidak sampai ke kaki, tapi Maimunah tentang mandi janabatnya Rasul menyebut sampai kaki. Tapi bolehlah wudu biasa seperti wudu biasa. Setelah wudu kemudian siram kepala 3 kali. Setelah siram kepala 3 kali, kemudian siram ke seluruh tubuh. Ini akan lebih sempurna karena mandi janabatnya ketemu wajib, sunnahnya kita mendapatkan sunnah sehingga sangat sempurna. Seandainya kemudian kita mandi di kolam renang, asal kolam renang itu tidak berubah baunya karena kaporit misalnya, berubah warnanya. Kalau berubah warnanya itu warna lantai biasanya yang warna biru itu ya. Kan suka ada warna biru ya. Itu kan warna lantai, ya warna lantainya gitu. Kalau tidak ada perubahan-perubahan yang menyebabkan itu, maka mandi di kolam renang itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Karena kolam renang itu kan airnya banyak. Tapi tentunya karena kolam renang itu berisi macam-macam orang, khawatir ada ini, biasanya kemudian kita tetap bilas gitu. Termasuk kita mandi di kali. Ya, kita mandi di kali. Ketika kita mandi di kali, satu airnya ngalir. Begitu airnya ngalir, walaupun kita nyemplung, Pak, di kali walaupun kita nyemplung, atau di kolam renang walaupun kita nyemplung, bila perlu mulailah, kan mandi itu kan dimulai dari niat. Dimulai dari niat. Maka niatlah mandi itu dengan bersih-bersih dulu, kemudian ambil air wudu, ya ambil air wudu, walaupun di kolam renang ya. Kemudian air wudu, kemudian dibilas kepalanya, kemudian celup begitu, termasuk juga di
kali gitu, di kali ya, walaupun kita udah nongkrong di kali, mulailah kita dengan seperti kaifiat Rasulullah SAW ketika mandi itu, mulailah dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada, kemudian berwudu. Wudu seperti wudunya orang mau sholat gitu. Makanya ketika selesai mandi janabat itu Rasulullah memberikan contoh tidak wudu lagi ketika mau sholat. Kecuali di dalam mandi kemudian kita batal. Lagi mandi tahu-tahu kentut. Ya udah kan, jangan keluar kemudian mandi janabatnya sah tapi wudunya batal karena tadi kentut gitu. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Ya, jadi bapak-bapak, yang dimaksud dengan berubah rasanya itu bukan rasa panas jadi rasa dingin. Rasa itu rasanya jadi manis, rasanya jadi pahit gitu. Tapi kalau panas dingin itu bitobaihi, itu apa? Alaminya air gitu. Alaminya air. Atau misalnya kita ke gunung, air yang ngalir di sawah-sawah itu bisa jadi karena campur-campur lumpur gitu kan warnanya berubah karena campuran tanah gitu kan ya, campuran lumpur itu. Maka air itu juga termasuk air yang suci dan menyucikan. Jadi diperbolehkan ketika kita mau mandi janabat atau mau wudu, begitu kerannya dibuka, kita kok anget gitu, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Seandainya kemudian airnya, kan kalau itu air panas karena matahari. Air matahari karena toren kita kan keserot matahari, akhirnya panas, ngalir ke selang ke ini pralon, kemudian panas. Ada yang panasnya panas buatan, kita masak air misalnya. Kita masak air, lalu untuk mandi janabat, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Asal, walaupun ada yang mengatakan makruh kalau air panas itu. Mengatakan makruh kan, kalau makruh itu kan terpaksa. Kenapa terpaksa pakai air panas? Lagi sakit. Ya terpaksa harus pakai itu, pakai air panas. Selama air panasnya bukan dicampur serai. Nah, air panas dicampur serai. Air panas itu kan mandi untuk kesehatan ya, bukan air, tapi airnya air untuk bersuci ya. Itu boleh ya. Ada lagi Bapak? Oh iya, monggo Pak. Ya? Iya. Air. Iya. Iya. Ya Bapak-bapak, kita menggunakan dalil umum bahwa al-ma'u tahurun. Semua air itu adalah suci, termasuk air AC. Ya, termasuk air AC. Bahkan konon saya nggak tahu, air AC itu bersih banget katanya. Iya. Oh gitu ya. Iya katanya ya, saya belum ini tadi. Ya jadi boleh Pak, boleh kita menggunakan air AC. Air AC itu kan akibat dari proses yang ada di AC itu, di kompresor itu, kemudian mengeluarkan embun-embun yang nggak ngerti saya, kemudian keluar airnya dan kita tampung gitu ya. Sama dengan kita, waduh hujan gede banget, mana pam mati, mana ini mati, wudhu pakai air yang ngucur di genteng. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Gitu ya, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.